Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Mari siapkan hidup kita yang terbaik untuk kita memuji, memuliakan Tuhan. Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Kita ada sampai saat ini semua hanya karena Tuhan Yesus. Mari kita bangkit diri, kita memuji Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan, kita mau muliakan Tuhan dengan segenap hati kita. Yesus, kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji. Haleluya, 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 haleluya. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. ku mau memuji. Oh, haleluya, haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Allah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh benar Tuhan, hanya Engkau sajalah yang layak untuk terima pujian. Hanya Engkau yang layak untuk terima sembah kami Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau adalah juru selamat kami. Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini semuanya karena anugerah-Mu. Kami dapat kembali Tuhan menikmati hadirat-Mu pada hari ini Tuhan. Kiranya Roh Allah bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah Tuhan hati kami
Kami mau angkat di hadirat-Mu. Kami mau memuji Engkau. Kami mau bersuka cita. Sebab Tuhan Allah yang hidup, yang sudah pelihara dan tolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Kami akan mulaikan ibadah doa kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan hadir dan melawat setiap umat-Mu, sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau hadir dan Engkau yang menjamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita tetap tinggal berdiri. Kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan. Sebab Dia Allah perlindungan kita. Kita terus tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Bawa Tuhan juga gunung batuku. Bawa Tuhan juga gunung batuku. Bawa Tuhan juga kota bentengku. Bawa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat lindungan, tempat lindunganku yang tinggi. Puji Tuhan. Haleluya. Bawa Tuhan juga gunung batuku. Amin. Haleluya. Bawa Tuhan juga kota bentengku. Bawa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Amin. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat lindungan, tempat lindunganku yang tinggi. Aku percaya. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Amin. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat lindungan, tempat lindunganku yang tinggi. Puji Tuhan. Kita terus memuji Tuhan. Percaya terus padanya. Dia ada bersama kita. Haleluya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Amin. Haleluya. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Puji Tuhan. Kita diberi kemenangan karena kita terus percaya kepadanya. Percaya Yesus itulah untukku. Percaya pada Yesus itulah untukku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untukku. Hidup senang selamanya. Percaya pada Yesus itulah untukku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untukku. Hidup senang selamanya. Percaya pada Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Dia hiburkan hati yang susah.
Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih. Kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita mau terus memuji Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Apapun kesusahan kita, Dia Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Percaya terus kepadanya. Dia sobat yang benar. Haleluya. Percaya terus pada Tuhan, ya sobat yang benar. Biar apa kesusahanmu, Yesus mau tolong kau. Nyanyi waktu siang, nyanyi waktu malam, nyanyi terus setiap hari. Nyanyi, terus. Percaya terus pada Tuhan, ya sobat yang benar. Biar apa kesusahanmu, Yesus mau tolong kau. Nyanyi waktu siang, nyanyi waktu malam, nyanyi terus setiap hari. Nyanyi, Nyanyi waktu siang, nyanyi waktu malam. nyanyi waktu siang, nyanyi waktu malam, nyanyi terus Haleluya, haleluya. setiap hari. Nyanyi, nyanyi terus. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita bangun diri. Kita mau siapkan kehidupan kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman-Nya ya dan amin. Firman-Nya jawaban dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia selalu ada bagi kita. Dia menolong kehidupan kita, memberkati kita, memulihkan kehidupan kita. Tiada yang seperti Engkau. Puji Tuhan, haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, Puji Tuhan, haleluya. begitu mengasihiku.
Haleluya, haleluya. Engkau memang Allah yang dahsyat Tuhan. Karena memang Engkau Allah yang sangat dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kami mau tetap percaya kepadamu. Kami mau tetap berharap dan bersandar kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang menjadi pertolongan kami. Engkau Allah yang menjadi perlindungan kami. Bahkan Engkau Allah yang menjadi juru selamat kami Tuhan. Engkau Allah Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Betapa kami beruntung kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu. Dan itu naik menjadi dupa yang harum, menyenangkan Engkau Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu tetap menguatkan setiap kehidupan kami. Akan menuntun langkah kami Tuhan, untuk kami tetap percaya, berjalan di dalam kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, menjadi perpanjangan lidah Tuhan untuk apa yang Engkau ingin sampaikan dalam setiap kehidupan kami. Dan urapi kami semua, urapi hati kami, dan kami ingin mendengar dan kami akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bawa doa ini di dalam satu nama yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mengucap syukur pada malam hari ini kita dapat mengadakan kembali ibadah dalam program Yesus Harapanku. Saya percaya jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah dalam keadaan yang sangat baik. Karena seperti dengan pujian-pujian yang sudah kita nyanyikan, banyak kata-kata percaya yang kita nyanyikan. Dan saya percaya malam hari ini, karena kita percaya kepada Tuhan, percaya itu yang akan memberi kemenangan dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita akan langsung segera melihat firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah belajar percaya kepada Tuhan, yang diberikan ayat dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-33. Ada juga nanti Yakobus 1 ayat yang ke-17. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan kalau malam hari ini bisa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita melihat firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang 22 sampai 33, bagaimana Lembaga Alkitab Indonesia telah memberikan satu judul, yaitu hal kekhawatiran. Mungkin mudah bagi kita untuk percaya Tuhan ketika hidup terasa baik-baik saja. Rasa percaya kita akan tertantang ketika suatu permasalahan menyerang kehidupan iman percaya kita kepada Tuhan. Tak sedikit pun dari kita yang kemudian mulai bertanya, mengapa Allah yang baik membiarkan kita mengalami masalah? Saya teringat dengan satu cerita bagaimana bangsa Israel pun pernah berkata kepada Tuhan, adakah Allah di tengah-tengah kita? Adakah Allah menyertai kita? Jadi gambaran bangsa Israel pada saat itu pun terjadi dalam kehidupan anak Tuhan di saat Yesus hadir di tengah-tengah dunia. Jadi berbicara kekhawatiran, berbicara kegelisahan, kecemasan, itu sudah terjadi di saat Yesus ada di dalam dunia ini. Kalau kita langsung melihat di ayat yang ke-25, kita akan melihat dan mempelajari ayat per ayat yang terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ini. Saya bacakan di ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-25, ada 2 kali kata janganlah khawatir itu dimunculkan. Dan biasanya pengulangan-pengulangan ini kalau dalam setiap firman Tuhan atau dalam setiap ayat diulang, berarti itu menekankan
bagaimana firman Tuhan ingin mengajar dalam kehidupan kita semua. Janganlah khawatir. Berbicara tentang kekhawatiran yang tercatat dalam ayat 25 tentang hidup atau nafas kehidupan dan tubuh. Tetapi saya tertarik bahwa hal-hal ini terjadi di saat Yesus masih ada di dalam dunia. Makanya tidak salah kalau kekhawatiran ini pun tetap ada di saat kita hidup pada saat ini. Di saat Yesus sudah tidak bersama-sama dengan kita lagi. Tetapi puji Tuhan, saya percaya dari firman Tuhan yang malam hari ini kita akan pelajari bahwa satu hal yang sangat mudah, satu hal yang sangat mungkin biasa. Tetapi Tuhan Yesus sudah angkat dalam firman Tuhan, yaitu kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan. Itu tetap ada sampai saat ini. Kalau kita lanjut di ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-28. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saya melompat di ayat yang ke-28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, di ayat yang ke-26 tertulis di bagian awal adalah pandanglah. Dan yang berikutnya di ayat yang ke-28 perhatikanlah. Kedua kalimat ini berhubungan dengan salah satu anggota tubuh kita, yaitu mata. Kita disuruh untuk memandang, untuk memperhatikan burung-burung dan bunga bakung. Kedua yang harus kita lihat ini adalah ciptaan Tuhan. Tapi kita sama-sama tahu dibandingkan manusia yang sebagai ciptaan yang sempurna, yang Allah menciptakan turun tangan langsung menciptakan kita, saudara dan saya, bahkan menghembuskan nafasnya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan untuk memandang dari dua ciptaan Allah yang mungkin dibandingkan dengan kita manusia tidak dapat mengalahkan penciptaan manusia. Tetapi firman Tuhan dengan sangat sederhana mengajar kepada manusia untuk memandang. Pakailah matamu. Saya teringat dengan satu ayat yang berbicara juga dengan mata dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus, itu akan memimpin dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dalam kekhawatiran kita disuruh pandang, suruh perhatikan burung dan bunga bakung. Tapi firman Tuhan dalam salah satu ayat mengatakan di saat mata kita tertuju kepada Yesus, itu akan memimpin dan membawa iman kita, saudara dan saya, kepada kesempurnaan. Jadi berbicara kekhawatiran itu tidak akan berlaku di saat kita memakai mata kita. Tidak hanya memandang ciptaan Tuhan yang lain, tetapi hanya fokus kepada Yesus. Iman kita menjadi sempurna. Saya lanjutkan lagi di ayat yang ke-28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat yang ke-30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada atau besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Ayat 30 bagian terakhir kita sangat mengerti dan sangat menjelaskan bahwa bukan soal kekhawatirannya. Apa yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Di ayat yang ke-30 kita menemukan jawaban di situ dikatakan, hai orang yang kurang percaya. Di saat kita kurang percaya kepada Tuhan, muncullah kekhawatiran. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan iman yang kecil atau kepercayaan yang sangat kecil yang akan membuat kita khawatir dalam kehidupan kita. Teringat dengan satu peristiwa dalam Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat, saya percaya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan,
tahu soal cerita ini, bagaimana angin ribut diredakan. Saya bacakan dari ayat yang ke-35 dan saya nanti akan melompat di ayat yang ke-40. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-murid, marilah kita bertolak ke seberang. Dalam perjalanan angin ribut besar terjadi. Dan mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa engkau hanya tidur saja? Kami akan binasa. Tetapi di ayat yang ke-40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu tidak percaya? Sama dengan perkataan yang tadi sudah kita baca dalam hal kekhawatiran. Kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Dalam peristiwa menyeberang, angin ribut terjadi, itu pun terjadi kepada murid-murid. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara menyimak dengan baik-baik di ayat yang ke-35, satu perkataan Yesus kepada murid-muridnya, marilah. Murid-murid lupa sedang bersama siapa dia berpergian. Murid-murid lupa bahwa ada saat itu yang mengajak adalah Yesus, bukan murid-muridnya. Saya terlalu percaya di saat dalam keadaan hidup kita Yesus bersama kita, di saat kita melayani Tuhan karena Yesus yang mengajak kita untuk melayani, pasti tidak ada ketakutan. Di saat saudara tidak percaya kepada Tuhan, itu akan memunculkan ketakutan, itu akan memunculkan kekhawatiran. Jadi permasalahannya bukan di khawatirnya, permasalahannya ada di dalam hidup kita karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Kita balik lagi dalam Injil Matius tadi pasal yang ke-6, ayat yang berikutnya kita akan baca, ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Janganlah kamu khawatir, dimunculkan lagi untuk yang ketiga kalinya dalam firman Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan jawaban di ayat yang ke-32. Bahwa Bapamu yang di sorga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Dalam perjalanan hidup kita melayani Tuhan dengan permasalahan, dengan segala kekhawatiran, Tuhan sebetulnya tahu apa yang Bapak Ibu Saudara perlukan. Tetapi sebelum semuanya itu Tuhan berikan, pertanyaan adalah apakah kita percaya kepada Tuhan? Apakah kita percaya kuasa Tuhan yang besar dalam kehidupan saudara dan saya? Ayat 33 sebagai ayat yang terakhir dalam firman Tuhan yang akan kita baca khususnya dalam Injil Matius ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua dari keseluruhan narasi yang sudah kita baca mulai pasal 25 sampai ayat yang ke-33. Di saat kita menjadi anak Tuhan yang kurang percaya dan kita tahu bahwa Bapa kita yang di sorga tahu apa yang kita perlukan. Yang harus kita kerjakan adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah Tuhan. Carilah. Saya coba melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita harus mencari yang tujuannya untuk menemukan. Di saat kita mencari Yesus, ada satu tujuan yang akan kita capai yaitu sampai kita menemukan Yesus. Bukan saja belajar untuk kita percaya kepada Tuhan. Sebelum kita belajar percaya kepada Tuhan, yang terlebih dahulu harus kita lakukan adalah belajar mengenal siapa Tuhan. Kita tidak mungkin percaya kepada Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan. Belajar, kita berusaha memperoleh. Belajar, kita merubahkan tingkah laku kita atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman.
Belajar itu harus ada usaha. Untuk kita mencari sampai tujuannya kita harus menemukan proses yang namanya belajar. Kepercayaan adalah sesuatu yang tumbuh karena pengalaman dan waktu. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian, mereka belajar selama 40 tahun. Tetapi kita sangat melihat dalam firman Tuhan, generasi yang pertama tidak menikmati tanah perjanjian. Karena apa? Mereka gagal mengenal Tuhan. Terlebih mereka gagal untuk percaya kepada Tuhan. Sangat disayangkan yang terjadi dalam generasi pertama bangsa Israel. Jadi pengalaman dan waktu kita dalam melayani Tuhan itu akan menimbulkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Terlebih dimulai kita mengenal kepada Tuhan. 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9. Satu nasihat yang diberikan Daud kepada Salomo. 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9. Satu pesan terakhir Daud kepada Salomo. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahmu ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Satu warisan diberikan Daud kepada anaknya Salomo untuk belajar mengenal Allah yang Daud sembah. Dalam usia yang sangat muda menjadi seorang raja, Daud memberikan satu pesan yang baik. Kenallah Allahku yang udah aku sembah. Begitupun pada malam hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara semua harus mengajarkan, mengenalkan kepada anak-anak yang ada di rumah untuk mengenal Allah yang kita sembah. Mulai dari kecil, belajar mereka untuk mengenal siapa Tuhan, siapa Allah, siapa Yesus. Sehingga nanti mereka beranjak dewasa, mereka menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Tidak mungkin tanpa mereka mengenal untuk mereka percaya, tidak. Harus ada proses, harus ada pengalaman, harus ada waktu. Yeremia 9 ayat yang ke-24. Secara cepat saja dikatakan di situ, Lembaga Alkitab memberikan judul bahwa mengenal adalah kebahagiaan manusia. Jadi kebahagiaan manusia itu karena kita mengenal Allah. Ayat yang ke-24 dikatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bawalah aku Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Allah sangat menyukai di saat kita mengenal siapa Allah. Di saat kita mengenal Allah, kebahagiaan itu menjadi milik saudara dan saya. Allah yang luar biasa, yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat yang ke-17, Allah yang dapat memberikan yang baik, Allah akan memberikan anugerah yang sempurna, karena itu datang dari Bapa segala terang. Jadi di saat kita mengenal Allah dengan baik, Allah pun memberikan pemberian yang baik, Allah pun menganugerahkan semua hal yang sempurna dalam hidup saudara dan saya. Injil Yohanes 1 ayat yang ke-4 berkata, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Bapa segala terang yang memberikan pemberian yang baik itu ada dalam hidup kita. Hidup kita menghasilkan pemberian yang baik juga. Pertama kepada Tuhan, kedua kepada orang-orang yang mengenal atau bahkan yang belum mengenal Tuhan. Tetapi kita harus ingat, Ayub pun pernah berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Kita harus mempersiapkan, jangan berpikir bahwa di saat kita menjadi anak Tuhan, selalu Allah hanya memberikan yang baik. Tidak, kadangkala Allah memberikan yang buruk. Ayat terakhir dalam Yesaya 38 ayat yang ke-19, saya akan bacakan sebelum kita masuk dalam doa. Yesaya 38 ayat yang ke-19.
tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur. Sampai di situ saja. Kita adalah orang yang masih hidup di dalam dunia. Firman Tuhan mencatat hanya orang yang hidup yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Hanya orang yang mengenal Tuhan, hanya orang yang percaya kepada Tuhan yang dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengenal siapa Tuhan kita? Bahkan kita percaya kepada Tuhan kita. Di saat kita sudah mengenal dan percaya, saya sangat yakin kita menjadi bagian orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang selalu mengucap syukur. Walaupun kekhawatiran hadir, walaupun kegelisahan datang, kecemasan. Tetapi kita tahu, percaya kepada Tuhan, itulah untung kita. Jangan sampai kita menjadi umat yang binasa karena tidak mengenal Tuhan. Apa kita mau menjadi bagian dari umat-umat yang dibinasakan Tuhan karena kita tidak mengenal Tuhan? Jangan. Kita diberikan kesempatan, kita diberikan waktu selama kita masih hidup dalam dunia ini untuk mengenal, bahkan belajar untuk percaya kepada Tuhan. Orang tua memegang peranan yang penting dalam mendidik anak-anak. Tapi anak-anak pun juga akan memegang peranan yang penting di saat mereka bertumbuh menjadi dewasa. Ajarkan kepada anak-anak kita untuk mengenal bahkan percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita biarkan mereka binasa di saat mereka sudah besar nanti. Karena mereka tidak mengenal. Karena orang tua tidak pernah mengajarkan. Mereka dibinasakan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Inilah firman atau berkat firman Tuhan yang saya dapat bagikan pada malam hari ini. Dengan program yang sudah kita sering lihat, Yesus harapanku. Pasti ada harapan yang kita ingin tuju atau kita temukan. Dan saya dan saudara adalah harapannya sama. Yaitu hanya satu pribadi yang namanya Yesus. Yang akan menyenangkan hidup saudara dan saya. Segala susah, segala senang. Tetap Yesus dalam hidup saudara dan saya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan masuk dalam penyembahan dan berdoa kepada Tuhan. Jemaat-jemaat yang ada di rumah boleh mengambil bagian dengan duduk atau mau berlutut. Sekarang waktunya kita menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Yesus saja tolong. Dalam segala susah. Haleluya. Asal saja kau percaya. Yesus mau tolong. Yesus saja tolong. Dalam segala susah. Asal saja kau percaya. Yesus mau tolong. Yesus saja tolong. Kami tinggikan Engkau Yesus dalam hidup kami. Dalam segala susah. Asal saja kau percaya. Yesus mau tolong. Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Yesus
segala susah. Kami perlu Engkau Yesus. Asal saja kau percaya, Yesus mau tolong kau. Haleluya. Haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang sempurna. Haleluya. Haleluya. Kami merendahkan diri kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersyukur padamu Yesus. Bersyukur. Haleluya. Glory, glory, glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami sembah Engkau Yesus. Kami muliakan Engkau Yesus. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Yesus, Yesus, Allah kami, Tuhan kami. Haleluya. 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 Yesus. Glory, 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 glory. Haleluya. 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 Yesus. 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 Haleluya. Haleluya. Ajar kami Tuhan. Yesus saja Ajar kami Yesus. Amin. dalam segala susah. Asal saja kau kami perlu Engkau. Haleluya. Haleluya. asal saja kau percaya. Amin. Yesus mau tolong. Haleluya. Haleluya. Kami percaya. Kami percaya. Percaya saja, percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja, percaya saja, percaya saja.
percaya kepadamu. Kami arahkan mata iman percaya kami kepadamu. Bawalah kami kepada kesempurnaan iman kami, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory. Amin. Terima kasih, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya kepadamu. Kami percaya kuasa-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Glory, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Glory. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Glory, glory, glory. Ajaib Engkau Yesus, ajaib nama-Mu. Percaya saja, Amin. Kami angkat hati kami, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih. percaya saja, percaya Amin. saja. Haleluya, Semua haleluya, pasti jadi. Percaya saja, haleluya. percaya saja, Glory, glory, percaya saja. glory, glory. Semua pasti jadi. Haleluya. Percaya saja, Amin. Kami percaya kepadamu Tuhan. saja, Kami percaya kepadamu Yesus. saja. Haleluya. Semua pasti jadi. Haleluya. Haleluya. Percaya saja. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau mengenal kami. Engkau mengerti sama kami Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Kami puji Engkau Yesus. Kami sembah Engkau Yesus, Allah kami, Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Percaya saja, Amin.
percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu tiada habis, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, Kami percaya percaya. Haleluya. Aku percaya.
Haleluya, haleluya. Di akhir penyembahan kami Tuhan, kami dapat berkata haleluya. Karena kami percaya kepadamu Tuhan. Karena kami percaya kepadamu, Allah kami yang hidup, Allah kami yang baik, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami dipilih menjadi bilangan orang-orang percaya. Kami bersyukur pada malam hari ini kami dapat berkata Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan mendatangkan mujizat di tengah-tengah kami. Tuhan pada malam hari ini lewat kekhawatiran, lewat permasalahan, lewat kecemasan. Kami percaya Tuhan akan mengadakan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di saat kami percaya, Engkau memberikan kemenangan dalam hidup kami, Engkau mengadakan mujizat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami dapat mengenal Engkau. Kami dapat menjadikan Engkau juru selamat kami yang hidup. Kami bersyukur karena kami tahu di saat Engkau hidup dalam hidup kami dan hidup kami ada di dalam-Mu, Tuhan akan memberi, Tuhan akan menganugerahkan segala yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk masalah. Terima kasih untuk ujian pencobaan. Terima kasih untuk tantangan. Terlebih lagi terima kasih untuk sakit penyakit yang mungkin Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Karena lewat itu semua kami akan mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib. Pertolongan-pertolongan Tuhan yang nyata. Bahkan pertolongan-pertolongan Tuhan yang sempurna diadakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jangan sampai perjalanan pelayanan kami di dalam dunia ini, seberapa banyak Tuhan mengizinkan kami hidup, kami gagal Tuhan. Kami dibinasakan karena kami tidak mengenal Engkau. Terlebih kami tidak percaya kepada Engkau. Sia-sialah iman percaya kami Tuhan kepadamu. Tapi kami bersyukur, kami tahu pada malam hari ini, kami tahu keberadaan kami Tuhan ada. Tuhan selalu beserta. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu siap terulur menolong kami Tuhan. Terima kasih. Kami tahu firman-Mu akan menguatkan kami. Firman yang kami dengar tidak akan sia-sia. Firman itu akan tertanam. Firman itu akan tertancap dalam hidup kami. Firman itu akan menghasilkan buah-buah dalam hidup kami. Firman itu akan menerangi jalan hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami ada di dalam dunia yang semakin jahat. Dunia yang semakin gelap. Dunia yang mendatangkan kekhawatiran. Bahkan dunia yang menawarkan ketakutan dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami bersyukur kami mempunyai Engkau. Kami bersyukur kami percaya kepadamu. Karena di saat kami percaya kami kuat. Bahkan firman-Mu berkata di saat kami percaya bagian kami adalah memperoleh hidup yang kekal. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Satu bagian yang tidak dapat diambil oleh siapapun juga. Hanya kami yang dapat menerimanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah iman percaya kami ini tetap teguh. Tidak goyah. Tidak bergeser. Biarkanlah kami dapat bertahan di dalam dunia ini Tuhan. Biarlah kami dapat menyelesaikan kehidupan kami. Di saat kami datang kembali kepadamu Tuhan mendapati iman percaya kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh firman-Mu benar adanya. Sungguh firman-Mu adalah ya dan amin dalam kehidupan kami. Boleh terjadinya kekhawatiran, boleh terjadinya masalah. Seizin Tuhan, kami tahu Tuhan bersama-sama dalam hidup kami. Mungkin kami mengalami kekurangan percaya kepadamu Tuhan. Mungkin ada beberapa jemaat yang ada di rumah mulai kurang percaya kepadamu. Tuhan, kami berdoa membawa jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Khususnya jemaat-jemaat yang ada di Ketapang Tuhan. Dengan keadaan yang terjadi dalam dunia ini khususnya dalam Indonesia Tuhan.
mungkin menggoyahkan iman percaya kami. Mungkin juga kami berkata seperti bangsa Israel berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kami? Tuhan, lawatilah kami, segarkanlah iman kami. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat yang ada, keluarga mereka, anak-anak mereka, bahkan usaha mereka, pekerjaan mereka. Tuhan hadir. Tuhan nyatakan Engkau berkuasa. Tuhan nyatakan Engkau hidup, Tuhan. Sehingga mereka kembali percaya kepadamu. Sehingga mereka mau mencari-Mu kembali. Bahkan mereka mau mengenal Engkau sebelum mereka percaya kepadamu, Tuhan. Jangan kami melepaskan iman percaya kami. Jangan kami gagal di saat kami ada di dalam dunia ini. Terima kasih. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Tuhan juga hadir di tengah-tengah di setiap rumah-rumah jemaat yang menonton acara ini. Tuhan melawat mereka, Tuhan. Kami mungkin sudah lama tidak bertemu satu sama lain, tapi Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tuhan mendengar doa mereka, Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan. Dan Tuhan akan menjawab setiap keperluan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Allah yang hidup, Allah yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Hiduplah dalam hidup kami, Tuhan. Selama Tuhan mempercayakan, sekali Yesus tetap Yesus. Biar kami mengakhiri kehidupan kami tetap ada di dalam Yesus. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk melaksanakan ibadah yang sungguh diberkati pada malam hari ini. Berkat yang sama dinikmati oleh setiap jemaat-jemaat Tuhan. Dinikmati oleh kami semua yang menonton acara ini. Kami mau mempertunjukkan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih untuk malam hari ini, Tuhan. Kami akan mengakhirinya dengan mengucap syukur ke dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.